Sekali lagi shalom. Oke. Puji syukur kita semua masih menikmati ya. Memang suasananya sudah liburan ya. Jadi mungkin ada yang juga sudah berlibur. Tapi dalam kondisi situasi yang ada siang ini kita mau tetap bersyukur. Baik itu yang ada maupun kita yang masih menunggu sini atau belum sempat hadir. Kita bersyukur bahwa kita semua dalam baik dan semua terima kasih dan karunia Tuhan. Amin. Baik, mari kita siapkan hati kita sama-sama berdoa. Maha besar Engkau Allah Bapa pencipta segalanya, segala puji hormat syukur dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Engkau izinkan kami saudara-saudara dalam-Mu bersama-sama beribadah di siang hari ini. Kami rindu untuk beribadah, kami memuji Engkau dan juga mendengarkan firman. Kami serahkan ibadah ini dari awal kami dan akhirnya. Berkati juga nanti Ibu Ruth yang akan membawa pelayanan firman daripada-Mu, biar ini menjadi rema yang baik. Terima kasih Tuhan atas ibadah ini dalam Tuhan kasih. Dalam nama Aku terkasih Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Oke. Kita mau mensyukuri kemurahan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini semua dengan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini. Engkau sangat baik.
Dan pujian ini kita ingatkan bahwa kita ada sebagaimana ada saat itu. Semua karena anugerah dan kemurahan-Nya Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan Allah yang dahsyat, yang luar biasa, yang senantiasa ada bagi kita. Dan kita mau senantiasa bersyukur karena hanya atas berkat kemurahan-Nya saja kita ada seperti ini. Mari kita naikkan. Kami ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Amin. Boleh dong lihat kiri kanan walaupun berjarak-jarak. Kasih senyum yang paling oke. Dan inilah Tuhan kita dahsyat. Amin. Mari kita naikkan pujiannya. Kita mau lebih mengenal Tuhan lagi. Kita mau jadi penyembahnya Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung. Karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku
ingin mengenal
lahir batin katanya ya. Sebenarnya itu bukan Bapak Ibu, artinya minal aidin wal faizin itu kembalilah kepada agamamu, kepada akidahmu. Makanya sampai hari ini kalian nggak bisa menangin mereka. Orang suruh balik lagi, setiap kali mereka pengen kelakuan, balik lagi ke agamamu. Jadi paling kalau boleh bilangnya cuma maaf lahir batin aja, nggak usah ikut. Karena minal aidin wal faizin itu artinya kembalilah kepada akidahmu, kembalilah kepada biasa lama, maksudnya agama lamamu. Jadi tapi yang puji Tuhan ya Bapak Ibu, kita bisa belajar sedikit-sedikit. Makanya sampai hari ini kan kita selalu kita kira itu maaf lahir batin, tapi sebenarnya enggak, kembalilah kepada akibat. Jadi mereka itu di Idul Fitri ini kembali kepada yang baru, artinya mereka sudah menjalani 1 tahun dan mereka berkemenangan, artinya mereka sukses menjalankan apa yang sudah menjadi seharusnya, dan makanya mereka akan kembali ke akidah mereka, kembali ke asal mereka. Itu doain mereka. Makanya selamanya mereka ada di tempat mereka, amen. Tapi hari ini mulai terbuka ya. Nah, kita akan belajar, coba kita lihat di dalam firman Tuhan hari ini. Nah, itu temanya adalah God of Smart Things. Yang kita akan membuka di dalam Matius 25. Kita akan belajar firman Tuhan hari ini bahwa Allah itu ada di dalam hal-hal yang kecil. Artinya Allah tetap ada, Allah tetap hebat dalam kehidupan kita. Sekalipun kita merasa kita ini kecil, kita ini tidak berarti gitu ya Bapak Ibu. Tetapi Tuhan berkata di dalam Matius 25 ya. Boleh ditampilkan? Matius di dalam Matius 25. Ya, ayatnya ya. Nah, 21 disebutkan firman Tuhan. Saya bacakan ya Bapak Ibu dulu. Maka kata Tuhannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi buat siapa? Buat hambaku yang baik dan setia. Di sini setia sungguh-sungguh ya sama Tuhan, bukan setiap tikungan ada. Saya sih suami yang setia, saya sih istri yang setia, saya tuh orang yang setia, tapi artinya bukan setia yang sungguh-sungguh, tapi setia di setiap tikungan kita ada selingkuhan, itu bukan setia. Nah, jadi di sini dikatakan baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Artinya Tuhan mau kita adalah orang-orang yang sungguh berpegang pada satu, itu namanya setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Nah, di sini dikatakan bahwa kalau kita bisa dipercaya pada perkara yang kecil, Tuhan pasti kasih perkara-perkara yang besar dalam kehidupan kita. Nah, kita akan lihat apa sih maksudnya, kita akan lihat slide berikutnya bahwa Tuhan itu mau kita, walaupun kita orangnya kecil-kecil bukan karena bentuk tubuhnya ya, tetapi kita mungkin merasa, aduh saya nggak bisa apa-apa ya, saya kok secara manusia mungkin orang nggak pandang hebat, bahkan mungkin orang memandang kita itu sebelah mata. Amin, tahu ya, sebelah mata bukan matanya di sebelah ini terus kemana, bukan. Tapi sering kan kita merasa di dalam hidup kita itu orang yang kecil, kita orang yang biasa, orang yang tidak berarti di hadapan orang. Bahkan mungkin ketika diajak melayani Bapak Ibu, mungkin kita bilang ini, saya nggak bisa apa-apa, saya nggak punya apa-apa, saya nggak tahu apa-apa. Kalau di Bapak Ibu kita sudah, Tuhan bilang gini, engkau akan diberikan talenta menurut kemampuan. Nah, Bapak Ibu nanti baca ya tentang talenta. Itu di rumah dikatakan bahwa setiap orang itu Tuhan beri talenta sesuai kemampuan. Bukan, wah kok dia bisa 5 ya, kok ada yang 4, ada yang 3, ada yang 1. Tuhan tuh memberi sesuai kemampuan. Nah, di sini kita melihat contoh di dalam Hakim-Hakim 11 ayatnya yang ke-1. Di sini dikatakan kita mencontoh apa sih orang kecil yang bisa melakukan hal-hal hebat. Orang-orang kecil yang tidak dianggap bisa melakukan hal-hal yang hebat. Di sini dikatakan Yefta. Itu bisa. Adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Apa itu? Yefta itu orang dikatakan Yefta itu orang yang gagah perkasa, pahlawan. Bahkan di sini dikatakan pahlawan. Nah, Bapak Ibu, kalau orang dikatakan pahlawan itu berarti sesuatu yang sudah dia perjuangkan. Orang yang disebut pahlawan itu pasti orang yang tidak duduk diam, tetapi orang yang berjuang. Nah, mungkin Bapak Ibu ada orang yang punya latar belakang ini, aduh, ibuku seorang pelacur,
Mungkin kita adalah dari keluarga, kita tidak bisa memilih di keluarga mana kita dilahirkan. Amin. Tetapi Bapak Ibu, Yefta sekalipun dia seorang mempunyai ibu seorang pelacur. Bayangkan Bapak Ibu kalau sekarang di medsos pasti udah waktu dia menjadi pimpinan hebat, mungkin terpilih menjadi mendapat bintang gitu Bapak Ibu, mendapat fasilitas atau mendapat penghargaan, orang mulai bisik-bisik kan ibunya pelacur. Pikirnya nggak Bapak Ibu. Seringkali orang suka ngomongin orang di belakang, ya nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu tahu nggak orang yang suka ngomongin orang di belakang? Dia orang terbelakang, makanya suka ngomongnya di belakang. Jadi kalau ada orang ngomongin kita di belakang, nggak usah takut. Kenapa? Karena orang terbelakang itu biasanya sukanya ngomongin orang di belakang. Amin ya Bapak Ibu. Tetapi Yefta sekalipun dia punya orang tua atau ibu yang mungkin hina di mata masyarakat, di mata apalagi mungkin di negara-negara yang timur seperti kita ini Bapak Ibu, ya pelacur, mana bisa? Bahkan mungkin kita akan mendengar, ya nggak mungkin. Tetapi Yefta dikatakan dia menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Yang kedua adalah Yabes. Itu 1 Tawarin 4 ayat 9 dikatakan Yabes itu lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Bapak Ibu, nama arti kata Yabes itu sakit. Nah, waktu dia sekolah ya Bapak Ibu di absen sama gurunya, sakit gitu. Semua temannya menolak itu sakit lu gitu. Sakit nggak Bapak Ibu? Sakit juga artinya. Ya emang nama gue kenapa gitu? Emang tidak ada lagi nama yang bagus. Tapi Bapak Ibu lihat Yabes, sampai hari ini orang di belahan manapun Bapak Ibu ketika berdoa nama Yabes, doa Yabes itu sampai jadi lagu ya. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Padahal namanya artinya tadi sakit. Mungkin ketika dia di sekolah mamanya bilang ini, oh maaf ya si sakit lagi sakit, bingung kan dulu, si sakit lagi sakit. Oh iya ya, dia dikasih nama dengan yang buruk, tapi dia bisa mengubah. Bahkan di sini dikatakan Yabes lebih dimuliakan. Jadi kalau kita hidup kita mungkin Bapak Ibu nggak berarti, nggak dianggap sama orang. Ingat Bapak Ibu, Tuhan bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Tuhan bisa mengubah air menjadi anggur. Banyak mujizat yang bisa Tuhan lakukan dalam hidup kita. Jangan merasa kecil, tapi Allah ada di tengah-tengah kita yang kecil, sekalipun tidak berarti di mata manusia. Waktu itu saya punya anak rohani. Dia itu tinggalnya di Senen, Bapak Ibu tahu kan yang tempat kereta api lewat dulu. Nah Bapak Ibu dari kecil, maaf ya Bapak Ibu, kalau malam itu kan Bapak Ibu kalau siang sih bersih ya, tapi kalau malam kan mulai digelar tuh segala macam apalah. Nah dia Bapak Ibu dari kecil itu kalau malam itu udah diperkosa sama pamannya. Siang dijual ayahnya ke preman. Secara manusia Bapak Ibu dia harus melayani baru umur sekitar waktu itu saya ambil tuh sekitar umur 15. Jadi dari kecil sampai umur 12 tahun dia melayani orang-orang yang bejat. Itu ayahnya sendiri yang menjual. Sampai ketemu saya dia bilang ini, dia meminta tolong memanggil saya, boleh nggak saya panggil ibu apa mama ke ibu? Saya bilang apa aja. Kami layani Bapak Ibu. Ketika kami layani Bapak Ibu dia muntah, artinya kami keluarkan roh kepahitan dalam diri dia sampai dia benci yang namanya laki-laki. Walaupun ada Pak Basuki bilang tidak semua laki-laki, ya nggak? Tapi dia tetap benci yang namanya laki-laki. Mana bisa kita tidak ketemu laki-laki, ya kan? Jadi dia kalau melihat laki-laki itu seperti monster dia bilang. Akhirnya untuk melampiaskan kebencian dia kepada laki-laki ini Bapak Ibu, setiap kali ada binatang yang hidup dalam dia makan. Dia nggak bisa mukul bapaknya, dia nggak bisa tendang omnya yang menyeret dia dan menyuruh dia untuk melakukan memuaskan orang yang namanya preman kan kasar ya Bapak. Dia hanya bisa menangis dan di setiap kali dia ingat peristiwa itu Bapak Ibu, misalnya nih siang nih malam dia harus melayani. Jadi menghadapi hari-hari itu dia sakit. Kenapa? Setiap kali dia teringat aduh sebentar lagi malam, itu seperti hantu buat dia. Kalau kita kan senang ya, wah udah sore ini mau pulang. Kita bahagia, kita senang. Tapi dia Bapak Ibu, ketika dia mulai matahari mau terbenam, itu mulai badannya rasanya sakit karena dia harus melayani laki-laki Bapak.
Dan akhirnya Bapak Ibu dia sebelum jam itu atau dia makanin Bapak Ibu kecoa yang lewat, cicak. Pokoknya dia, karena dia tidak bisa mengukur, dia tidak bisa melampiaskan kesakitan dia, akhirnya dia makan. Ketika kita doakan, Bapak Ibu saya mendoakan sampai muntah-muntah, dan satu ember tuh, satu basket biar buat tempat cuci itu loh Bapak Ibu, basket keluar semua dan masih hidup. Bayangin Bapak Ibu, biasanya kalau kita makan itu kan nggak mati ya di dalam. Saya heran, ini kecoa ini kok masih hidup ya di dalam perut dia, karena dia menelannya bukan dikunyah. Jadi dia telan apa? Karena dia merasa ini laki-laki, bayangan dia nih kecoa atau untung nggak tikus ya Bapak Ibu, mungkin kalau tikus kebesaran kali ya, cicak apalah belalang, mungkin dia pikir gampang menelan. Saya bilang, kenapa kamu sebenci itu? Emang dia laki-laki ya? Kamu udah lihat jenis kelaminnya itu kecoa? Dia bilang, ibu saya nggak bisa, bu, katanya nggak bisa melampiaskan rasa sakit saya. Oke, tapi kamu sedang ada satu pribadi yaitu Yesus Kristus yang akan mengubah. Hanya kami doakan, kami tampung Bapak Ibu di rumah, dan kami doakan setiap kali itu memang dia susah banget Bapak Ibu lihat kecoa jalan tuh pengennya makan. Repot kan Bapak Ibu mengubah begini, udah dikeluarin semua kan masuk lagi. Akhirnya kami harus bukan mencuci otak, artinya membuat mereka pertama-tamanya kami ikat dulu tangannya. Ya memang harus begitu, bukan karena apa? Lihat kecoa lewat itu pengennya makan. Nah, kita kan jijik ya. Tapi itulah Bapak Ibu, dan akhirnya Bapak Ibu luar biasanya Tuhan pulihkan dia, dan kami ambil karena kalau di tempat papanya lagi harus lagi melayani kan. Walaupun kami ambilnya secara paksa, dan akhirnya dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya Bapak Ibu dia sungguh-sungguh dalam Tuhan dan menjadi WL yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu tidak berhenti di sini. Suatu hari Bapak Ibu, ada orang yang naksir dia karena dia memang cantik, diculik Bapak Ibu. Karena kan saya juga suka dia di asrama. Bukan sebenarnya bukan karena dia lagi mau sekolah teologi ya. Akhirnya mungkin ada orang yang dendam atau apa mungkin kepada bapaknya dia, dicarilah dia. Dan akhirnya Bapak Ibu dia diperkosa kembali. Dan akhirnya Bapak Ibu karena dia saking udah kami keluarin kan, dia nggak punya, dia ada kenapa? Karena laki-laki ini selain dia memukuli dia, menyiksa dia dan mencekik dia, dan dia untuk menolong diri dia bunuh laki-laki ini. Dan akhirnya masuk penjara. Padahal dia baru sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dia baru sungguh-sungguh menjadi WL yang ya belajar firman Tuhan, sekolah teologi. Bapak Ibu kecewa nggak? Kalau kita nih, udah nih nggak ada Tuhan nggak baik. Bapak Ibu ketika di penjara kami tetap melayani dia, melayani. Sampai kenapa ya Bapak Ibu? Memang salahnya dia adalah membunuh, tapi kan sebenarnya kalau ada pengacara yang bagus pasti bisa ada unsur pembelaan ya. Tapi Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan uji dia dengan berbagai macam hal. Karena Tuhan ingin membuat dia menjadi besar. Karena kan dari kecil, dari hal-hal yang dia mungkin sakit, dia merasa kecil, dia tidak merasa tidak berarti. Setiap kali jadi Tuhan, aku kayaknya nggak dia penuh noda, merasa diri tidak pantas. Tuhan bikin, saya percaya ini Tuhan izinkan. Akhirnya Bapak Ibu ketika dia masuk penjara, dia hamil oleh laki-laki. Lalu dia berusaha untuk menggugurkan, karena dia benci sekali. Sampai dia mulai dari Bapak Ibu meminum baygon, semua sudah dilakukan, nggak bisa gugur. Sakit kan? Bapak Ibu ketika dia tanya saya, Ibu, Tuhan masih ada nggak sih? Bagaimana menurut kita? Kita kadang-kadang baik-baik saja, kita merasa tidak ada Tuhan dalam hidup kita, ya nggak? Ketika kita ini semuanya baik-baik, paling cuma masalah satu, kita merasa, aduh Tuhan ada nggak sih? Terutama kita berdoa bertahun-tahun tidak ada pertolongan, kita merasa Tuhan tidak ada. Dan dia juga Bapak Ibu, dia terpuruk. Kenapa? Dia sudah berusaha menggugurkan kandungannya. Dia ambil curi obat Bapak Ibu di klinik di penjara, minum sebanyak-banyaknya sampai muntah, sampai nggak juga gugur. Karena dia merasa ini kalau dilahirkan adalah anak, sudah anaknya preman yang punya memperkosa dia, udah gitu anak, artinya kan bapaknya yang dia bunuh. Bagaimana dia harus mempertanggungjawabkan menurut dia? Nanti kalau anak ini bertanya, Bu, bapak mana atau bapak saya siapa? Bagaimana, Bu? Sedihnya luar biasa, saya juga sakit yang luar biasa merasakan. Tapi Bapak Ibu, Tuhan punya mujizat yang luar biasa. Akhirnya saya bilang ini, stop melakukan hal-hal yang bodoh.
Tuhan sanggup mengubah kehidupanmu yang kecil, yang tidak ada arti di mata manusia. Tuhan bisa sanggup. Hanya Bapak Ibu dia mulai menerima keadaan. Di sidang itu tetap aja dia harus dipenjara karena dia membunuh. Jadi dia ibu seorang pembunuh, anaknya nanti punya ibu seorang pembunuh dan juga punya bapak yang dibunuh. Gimana sih? Tenang, itu nanti kami ambil alih. Nah, akhirnya Bapak Ibu dia terus belajar untuk menjahit, belajar di penjara ya. Bapak Ibu kita sokong setiap itu saya datengin dan akhirnya Bapak Ibu suatu waktu dia melayani ada satu, dia mulai kembali lagi baca Alkitab, dia mulai sungguh-sungguh sama Tuhan. Dia bilang ini, Allahmu besar, Allahku dahsyat, amin. Seringkali kita karena merasa kecil karena kita merasa Tuhan itu tidak luar biasa. Tapi kalau nyanyi kita paling pintar, Allahku luar biasa, persoalanku biasa, ya enggak? Tapi kalau ditanya gimana hari ini, biasa aja tuh. Padahal kita bilang luar biasa Allahku, hebat Allahku, dahsyat Allahku. Tapi ketika kita ditanya gimana hari ini persoalanmu, biasa aja ya. Tapi kita mulai ya Bapak Ibu, dan akhirnya Bapak Ibu sampai dia memenangkan satu jiwa yang kena narkoba, satu anak kena narkoba. Ini akhirnya di dalam satu sel ya Bapak Ibu dia melayani sampai dia ketemu satu anak yang sulit banget melepaskan. Setiap itu menyayat dirinya dengan mau bunuh diri. Dan ketika berteman dengan anak rohani saya ini, akhirnya dia berubah Bapak Ibu, dia menjadi orang yang tidak lagi pengen bunuh diri, tapi mereka mulai berdua belajar berbagai macam karya. Nah, suatu hari Bapak Ibu, orang tua daripada anak yang dia selamatkan ini yang pecandu narkoba datang. Dia bilang ini, kok anakku bisa berubah ya? Udah berkali-kali dia rehab, gak bisa. Masuk lagi. Ternyata Bapak Ibu tahu, anak ini bapaknya pemilik pabrik, anak tunggal. Karena bapaknya senang sekali sama anak rohani saya ini, kalau berubah anaknya, dia bilang boleh nggak saya angkat kamu untuk menjadi anak. Jadi nanti kalau saya nggak punya pulang, artinya nggak ada lagi, kalian berdua lah pemilik pabrik. Tuhan punya rencana, men. Dari orang yang tidak punya, dari orang yang selalu hancur hidupnya, selalu dibuat manusia hancur. Sekarang Bapak Ibu dia sudah disekolahkan berdua ke luar negeri sama si pemilik pabrik. Kelak mereka yang akan memimpin pabrik. Saya juga nggak tahu pabriknya pabrik tas katanya. Tapi saya percaya Tuhan. Saya tadinya mau mengambil alih, tapi Tuhan tahu yang jauh lebih besar. Karena Allah kita besar, amin. Jadi seterpuruk apapun kita boleh, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita besar. Coba tengok kiri kananmu, Allahmu besar enggak? Atau kamu merasa gue punya Allah kecil, persoalan saya banyak, gak berubah-berubah. Dari dulu saya tidak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Ya gak loh? Kalau kita ditanya, kenapa kok kita segitu aja? Saya kayak Tuhan Yesus, gak berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Jangan dulu. Kita harus berubah dalam kata biar Tuhan yang tidak berubah dalam hal janji. Tapi kita harus berubah bahwa kita punya Allah yang besar. Karena orang yang tidak punya masa depan sekalipun Bapak Ibu, Tuhan sanggup. Kita lihat slide berikutnya. Nah, kemudian juga kita lihat Bapak Ibu ya, Zakius, Musa. Kita lihat berikutnya aja perempuan pelacur di dalam Yohanes 4 ayat 6-7. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Perempuan Samaria ini Bapak Ibu menobatkan banyak orang, sekalipun dia punya suami yang baik. Itu dia orang yang haus kasih sayang. Dan kenapa Bapak Ibu dia harus ngambil air jam 12? Karena dia pelacur Bapak Ibu. Dia hina. Kalau pagi-pagi itu orang-orang yang merasa baik-baik, orang-orang ahli agama, atau orang-orang yang tidak ada cacat. Kalau dia ngambil di pagi atau siang, itu dia akan dihina nih. Pada kabur semua mungkin kalau dia ada. Makanya dia hanya bisa mengambil air jam 12 siang-siang, orang ibu siang itu Bapak Ibu. Karena orang ini merasa dia tidak layak. Tetapi Bapak Ibu, dari perempuan Samaria ini kita tahu banyak orang dia bercerita bagaimana dia menerima air atau dia didatangi oleh Tuhan Yesus ketika menimba air dan dia menyelamatkan satu kota. Kita pasti ingat tentang perempuan Samaria. Kemudian juga Maria Magdalena, orang yang pelacur juga, ini orang yang kerasukan roh jahat Bapak. Tapi ketika
dia bertemu Tuhan, ketika dia mau dirajam oleh orang-orang dan berkata, ayo kita lempari, siapa yang paling duluan melempari Tuhan, orang yang paling suci. Dan semuanya pergi, karena kita tahu semua tidak ada yang suci. Nah kita lihat slide berikutnya. Nah jadi semua orang ya Bapak Ibu punya masalah, masa lalu. Semua orang kita punya masa lalu, ya nggak Bapak Ibu? Tidak ada seorang pun yang sempurna. Tapi dari hal-hal kecil dan tidak berharga, Tuhan sanggup menjadikan segala sesuatu dahsyat. Begitu pula dengan talenta kita Bapak Ibu di pelayanan. Seringkali kan kalau kita disuruh, ayo dong ikut melayani, aduh saya nggak bisa, saya batuk aja males apalagi nyanyi katanya. Nah, oke, nggak usah nyanyi. Atau kita nggak bisa berkhotbah ya Bapak Ibu, ya udah kita punya lutut untuk berdoa, amin. Atau kita punya senyum yang manis, kita bisa jaga asal kan, jaga tamu. Jadi orang kalau lihat senyum kita diberkati. Atau kalau muka kita sangat, kita kolek saja. Kalau muka kita yang tidak galak gitu ya, kolek, kasih nggak, gitu kan? Jadi tapi setidaknya kita semua berguna. Amin. Dan kita percaya Bapak Ibu, Allah kita itu Allah yang dahsyat. Tapi seringkali kita mengkerdilkan hidup kita. Kita merasa tidak punya apa-apa. Coba kita lihat ke slide berikutnya. Nah, ini jadi kesimpulannya ya Bapak Ibu. Yenta itu tadi apa? Perempuan telah kecil, tapi dia bisa menjadi pahlawan yang luar biasa. Kemudian apa? Yabes. Dia orang yang sakit, tapi Tuhan memuliakan dia. Musa, kita tahu cerita. Musa tuh nggak bisa ngomong, gagap. Kalau disuruh jangan saya lah, itu ada lidah satu sampai Tuhan bilang siapa yang pencipta itu? Sampai dia harus menyuruh Harun untuk menjadi pembicara dia atau translator dia, karena dia tidak bisa berkata-kata karena gugup orangnya. Tapi kita lihat Musa bisa membelah laut. Kemudian perempuan Samaria ini menjadi penginjil yang luar biasa. Amin. Tapi itu ada satu mungkin cerita mungkin yang membuat kita bisa merasa bahwa kita itu enggak kecil, tapi Tuhan kita yang besar. Kita memang kecil, tapi Tuhan kita besar. Ada kancil Bapak Ibu dia bilang ini. Siapa ya di hutan ini yang menjadi raja hutan? Ini ada pembicaraan antara kancil sama singa, harimau. Terus mereka bilang siapa dong kira-kira? Kalau menurut Bapak Ibu, kalau kita cerita anak-anak itu siapa yang raja hutan? Singa. Kenapa singa dikatakan raja hutan? Karena aumannya aja membuat semua lari ya kan? Kalau kita batuk, dia batuk aja kita semua lari. Kalau kita batuk baru bikin orang ya. Nah, akhirnya kancil ini bilang gini. Coba kita lihat siapa ya yang paling menjadi raja hutan. Semua star seharusnya saya katanya kancil yang jadi raja hutan, bukan kamu. Mau pembuktian? Nanti kan kira-kira jam 12 itu katanya semua penghuni hutan lagi makan nih. Artinya ada gajah, ular, jerapah. Kita akan tes siapa yang jadi raja hutan. Saya katanya berjalan di depan, kamu di belakang. Nah, mereka mulai berjalan. Ketika mereka berjalan, kabur semua. Tuh kan kata kancil, saya kan raja hutan. Nah menurut Bapak Ibu siapa sih sebenarnya yang raja hutan? Singa. Siapa di belakang kancil? Singa. Orang bukan takut lihat kancil, tapi lihat singa. Begitu pula kita Bapak Ibu. Kita mungkin kecil, kita mungkin tidak ada artinya, mungkin di kantor pun mungkin kita tidak dianggap, tapi kita lupa siapa yang di dalam diri. Amin. Siapa Allah. Nah Bapak Ibu, saya melayani di berbagai desa. Bapak Ibu, ada satu suku namanya suku Tengger, boleh ditampilkan. Nah Bapak Ibu, ini suku ini adalah suku penyembah gunung. Nah Bapak Ibu nanti kalau bisa lihat di dalam YouTube legenda suku Tengger ya. Nah ini mereka ini Bapak Ibu satu suku yang tidak sama sekali mengenal Tuhan, tapi mereka menyembah batu. Jadi perjalanan dari Gunung Wilis ke Gunung Bromo itu sekitar 3 gunung yang harus mereka kami harus datangin gitu. Waktu kami di sana kami membawa nama Yesus itu rasanya kami kecil. Mereka banyak, kami cuma ber 10. Tapi Bapak Ibu kami dan ini semua anak-anak sekolah teologi saya. Ini adalah anak-anak suku Tengger ya Bapak Ibu. Itu kami bawa mereka dulu. Slide berikutnya coba lihat. Nah ini Bapak Ibu mereka yang kami tampung. Anak-anaknya yang bajunya adalah anak-anak STT saya, yang kami yang berangkat semua ke sana ya Bapak Ibu. Dan itu ada api unggun itu adalah hutan. Kami juga
tidurnya di hutan. Bapak Ibu, suku Tengger itu mereka tuh suku penyembah gunung. Jadi mereka tidak kenal Tuhan. Slide berikutnya. Ini kami, ini saya ya bersama anak. Nah ini juga ada beberapa itu kami yang dari ya kalau mereka Muslim itu dimuslimkan tuh kami pakai begini, pakaian ini Bapak Ibu ya. Nah terus slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu terus ada waktu itu kami ada Natal juga di sana di suku ini, dan ini kami selalu berdoa buat mereka dan coba kita lihat slide berikutnya. Ini Bapak Ibu 300 orang. Sorry, sebelum yang ini coba lihat yang foto yang gratis dulu Bapak. Nanti baru kembali ke ini. Ini, nah ini Bapak Ibu 300 suku Tengger menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini dari 100 Bapak Ibu, saya udah kecapean berendam biaya. Jadi nanti tanggal 1 kami berangkat lagi ke sana. Kami akan melanjutkan lagi ya karena sudah ya. Nah baru yang tadi coba ditampilkan ini anak-anak Bapak Ibu pembinaan. Nah ini silakan ikutan. Kalau mereka semangat begini Bapak Ibu menerima sekarang kita yang lihat tuh. Merinding saya Bapak Ibu dengan mereka berteriak Yesus Yesus. Bapak Ibu seringkali kita lupa potensi di dalam diri. Mungkin kita Bapak Ibu dimanapun di dalam Matius 28 ayat 19, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, bukan jadikan semua bangsa orang Kristen ya Bapak Ibu. Percuma kita mayoritas misalnya Kristen, tapi kadang-kadang ingat ya Bapak Ibu, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul adanya di mana? Di penjara. Bapak Ibu kalau ke penjara kan nama-namanya Matius, Markus, Lukas, dia kolektor kan, maaf ya Bapak Ibu ampun, itu kadang-kadang saya kalau ke penjara itu kan namanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes sih. Kenapa? Karena mereka lupa potensi Yesus di dalam diri mereka, bahwa kita itu membawa nama Tuhan. Dimanapun kita ada, kita itu orang-orang yang membawa. Bahkan kita lupa Yesus. Bapak Ibu berkata, bukan rayakan Natal, bukan rayakan Paskah, tapi apa perintah terakhir Yesus? Pergi di dalam nanti sebelum Yesus terangkan apa pesan terakhir atau amanat agung, namanya amanat agung itu ya Bapak Ibu, pesan terakhir. Bapak Ibu kalau ada keluarga kita pesan terakhir, berani nggak kita nggak melakukan? Pasti kita akan, wah ada pesan terakhir nih dari opung atau dari kakek atau, nah ini Bapak Ibu pesan terakhir keluarga, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Tahu murid kan Bapak Ibu? Sekolah, ulangan, ujian, apalagi yang menjadi murid? Dimuridkan. Jadi kita bukan menjadi orang Kristen, tapi kita menjadi murid-muridnya Yesus. Kristen itu apa sih? Mengikut Kristus kan? Dulu tidak ada, tidak dulu ledekan Kristen, Kristen. Tapi ada Kristen ada mengikut Yesus. Nah, Bapak Ibu, kami nanti tanggal 5 akan ada yang present worship dan yang sudah mendaftar ya Bapak Ibu udah 250 orang. Saya agak ya sebenarnya bukan wali nggak cukup ya Bapak Ibu dalam hal makanan, tapi kami percaya kami punya Allah yang baik. Saya nggak punya bapak. Saya cuma orang yang merindukan Indonesia dimenangkan. Jangan cuma berdoa, memang berdoa boleh. Kita terus berkumandang, Tuhan selamatkan bangsa ini. Ayo berbuat. Berbuat bukan kalian harus juga naik turun gunung, enggak. Doakan kami yang tiga ada di mana. Coba kita lihat ada video yang kepala-kepala sukunya yang menyanyi, tapi mereka hanya bisa lagu bukan ini setiap kali ibadah seperti begini ya. Nah ini gue coba bisa di abaikan bahasa mereka ya Bapak Ibu, saya juga nggak ngerti tapi diterjemahkan. Capek belajar bahasa Indonesia. Tapi ini Bapak Ibu ini di rumah-rumah dulu aja ibadah itu. Dimana pun kami sampai kami tutup-tutupin sayang di mana aja yang bisa kami ini. Ini kepala sukunya makanya bisa dapat sampai 100 orang. Karena kepalanya sukunya dulu dimenangin. Saya percaya ya Bapak Ibu, Tuhan ada di pihak kita, siapa lawannya. Seringkali kita merasa aduh kami mau minor. Bapak Ibu tahu yang namanya lampu itu kalau satu tempat itu jelek, nah, makanya disebar. Amin. Garam itu
Ada nggak orang kalau masak garam, masak nasi atau masak sayur, garamnya 11 kop? Bisa jadi gudang garam ya kan Bapak? Darah tinggi, tapi sedikit saja garam. Kita itu kata Tuhan, kamu adalah terang dunia. Kamu bukan akan ya, tapi kamu adalah. Kalau adalah itu sudah jadi, bukan kamu akan. Kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam. Tapi jangan biarkan kita numpuk di satu tempat dan tidak berguna. Sampai Tuhan bilang, jangan sampai kamu tidak dipakai. Tidak dipakai apa? Karena kamu sudah sejak awal. Jangan dalam hidup ini keadaan, masalah, persoalan itu selalu akan ada loh. Kalau nggak mau masalah, perginya kemana? Kuburan. Ada yang mau didoain? Kamu punya masalah? Lagi mumpung saya banyak bisa apa artinya doanya lagi dahsyat deh. Ada yang mau didoain tidak punya masalah? Jangan loh. Masalah itu yang membuat kita hidup. Amin. Coba lihat sebelah kanan, hidup nggak? Atau karena masalah jadi mati? Jangan sampai iman kita mati. Jangan sampai hidup kita mati dan kita lupa bahwa di luar sana banyak orang yang masih merindukan Tuhan. Jangan sampai Tuhan datang. Bapak Ibu, saya berdoa kepada Tuhan, kenapa saya bisa layak untuk masuk surga, dari muslim, dari pemimpin pesantren bisa menjadi pembicara di tempat ini. Tuhan katakan apa? Berapa jiwa yang kau bawa? Ternyata Tuhan mau saya menyelamatkan jiwa. Nah, sekarang kita tinggal tanya kepada diri kita yang merasa Kristen dari kecil, sudah berapa jiwa yang kau bawa? Karena itulah harga yang akan membuat kita masuk surga. Tuhan tidak akan tanya berapa uangmu, Tuhan tidak akan tanya berapa lama kau di gereja, berapa hebat gerejamu, berapa kenal engkau orang dengan pendeta terkenal. Tapi ketika kau masuk ke kerajaan surga, Tuhan bilang, berapa jiwa anakku yang kau bawa? Bukan berarti kita harus semuanya menginjil dan pergi dari tempat ini ya Bapak Ibu. Tapi Tuhan pakai apa yang bisa kita lakukan? Berlutut. Doakan kami ini Bapak Ibu. Kami itu nggak akan mampu tanpa doa kalian. Saya sebelum masuk Kristen Bapak Ibu, saya itu pikir kenapa ya saya bisa ada menjadi pembicara, menjadi motivator atau menjadi orang yang bisa menyelamatkan. Ternyata itu doa kalian. Ya nggak Bapak Ibu? Setiap kali ketika kalian berdoa, kan berdoa gini, Tuhan selamatkan bangsa ini, selamatkan bangsa ini, ya kan? Setiap kali kita berdoa, kan kamilah Bapak Ibu. Ini mereka sudah berdoa. Jadi harus diambil orang yang paling tahu bahasa mereka, kitab mereka, saya dan beberapa teman yang dinyatakan. Tapi kami juga tidak mampu tanpa doa kalian. Karena kita memiliki Allah yang luar biasa. Kita punya seluruh tubuh, Tuhan bilang tubuh Kristus. Ada yang jadi tangan, ada yang jadi kaki, ada yang jadi mulut. Saya jadi mulut, teman-teman mendorong kami dengan berbagai macam, dengan dana, dengan segala itu kaki dan tangan kalian yang kami bawa. Dan saya percaya Bapak Ibu, kalau Indonesia dimenangkan itu karena kita berbuat bagi Tuhan. Amin. Saya percaya Bapak Ibu kalian terbangun ya. Nanti banyak sekali Bapak Ibu orang-orang yang saya nanti akan harus bagi orang banyak lagi. Tapi saya percaya Tuhan memampukan saya orang tua. Segala perkara yang dapat kita tanggung bersama Yesus yang memberikan kekuatan. Rindu Bapak Ibu? Rindu Indonesia dimenangin? Karena kita cuma bilang udahlah, biarin aja mereka masuk neraka. Senang nggak Bapak Ibu? Ini misalnya nih tetangga sebelah ada api berkorban, misalnya lagi kebakaran. Terus kita lihat tuh orang-orang tetap di dalam. Pasti kan kita bilang, ayo keluar, sekuat tenaga mungkin suara kita sampai habis teriak-teriak supaya mereka keluar. Apalagi kalau ada keluarga kita di situ. Itu sama loh ya. Ketika mereka tidak mengenal Yesus, itu sama mereka dalam keadaan menuju kobaran api yang akan mereka terima di anak-anak Tuhan bilang, akulah jalan, hanya satu-satunya jalan. Itu di dalam Yesus. Di dalam kalau kita mau belajar selama ini Bapak Ibu, itu di dalam Al-Quran itu banyak sekali yang berkata, wa ta'awin bimuni haja siroti mustaqim. Ikutlah Isa Al-Masih, itu jalan lurus. Berapa kali mereka minta jalan lurus setiap hari? 5 kali loh. Inti daripada sholat apa? Ihdina siratal mustaqim, tunjuki aku jalan yang lurus. Tapi dalam Al-Quran sendiri berkata, wa ta'awin haja siroti mustaqim. Ikutlah Isa Al-Masih, itu jalan lurus. Nah, kenapa kita nggak kasih tahu mereka? Lu kan mau ke jalan lurus, sini. Jangan nanti mau ke sepatu mulai belok lagi. Sampai kapan? Dari kecil sampai tua ditanya jalan lurus. Tugas kita Bapak. Kita mungkin tidak bisa berkata seperti itu, tapi ada orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan pimpin untuk membawa mereka. Saya sendiri Bapak Tuhan, ini gunung terlalu tinggi artinya buat saya, tapi Tuhan sanggup mampukan sampai seperti itu jiwa Bapak Ibu
rindu, nangis, haus, loncat-loncat. Nah, kita sendiri yang udah jadi Kristen lama diam-diam aja ya gitu ya. Nah, tapi saya percaya siang ini mari kita bangun iman kita. Sekalipun kita tidak punya apa-apa, jangan lupa kita punya Tuhan yang hidup. Sekalipun mungkin masalah kita banyak, Tuhan kita lebih dahsyat, lebih besar. Dan percayalah, hidup kita akan memuliakan Tuhan karena kita percaya Yesus hidup dalam seluruh hidup kita. Mari kita berdoa. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dari ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Terima kasih Tuhan. Jangan biarkan iman kami lemah. Jangan kami biarkan kami merasa kecil Tuhan. Padahal kami memiliki Allah yang besar, Allah yang penuh kuasa, yang sangat sanggup. Bahkan Tuhan dia bisa berjalan di atas air. Ketika murid-murid berteriak, dia bisa meredakan badai. Bukan badai yang membuat Yesus bangun, tapi teriakan murid-muridnya yang membuat Yesus bangun. Untuk itu, biarlah kita teriakkan nama Tuhan yang besar dalam hati kita. Katakan Tuhanku hebat, Tuhanku dahsyat, Tuhanku luar biasa. Terima kasih Bapak buat siang hari ini. Berserahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan kuasa penyertaan. Biarlah iman anak-anakmu bangkit siang ini dan menjadi terang bagi dunia ini Bapak. Terima kasih Tuhan. Segala pujian hormat kami kembalikan bagi-Mu. Dalam nama Yesus sama-sama kita diberkati, katakan amin. Shalom, selamat siang saudara berduduk. Terima kasih untuk Bu Ruth untuk firman Tuhan menguatkan kita kembali sebagai orang-orang Kristen punya tugas dan kewajiban untuk memberitakan Injil sukacita di sekeliling kita, terutama buat teman-teman yang lain di company kita ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah datang beribadah siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Sebelum kita berdoa sama, mungkin ada slide yang mau ditampilkan ya, yang akan kita mau sampaikan. Ya Bapak Ibu, doakan menjelang merger kita Excel dan Smart, PDO Smartfriend dengan PDO Excel akan berkolaborasi dalam kegiatan di tanggal 12 April bakti sosial di Mandi Jompo kasih sayang. Tanggal 12 April hari Sabtu jam 8 slotnya kita di sana, jadi kita harus berangkat jam 7 atau setengah 8 paling telat dari Sabang. Nanti kita sediakan satu kendaraan, teman-teman yang mau ikut silakan bisa daftarkan diri ya ke Mbak Grace, ke Maria juga, Tere, semua teman-teman PDO bisa diinfokan.
nanti kita bareng sama teman-teman Excel juga, kita akan bikin acara juga di sana. Yang kedua, kita akan ada worship night tanggal 25 April di tempat ini. Jadi ibadah Jumat yang biasanya dilakukannya siang hari jam 12, kita akan pindahkan jam 6 sore. Kita juga akan berkolaborasi dengan PDO Excel. Berkaitan dengan Bapak Ibu tadi mengenai kita merasa kecil, kita bilang, ini kesaksian saya ketika saya berbicara dengan teman-teman Excel, termasuk ketua PDO-nya Excel. Gestur dan pembicaraan mereka tuh minority di Excel. Jadi istilahnya mereka selama ini merasa kayak kecil gitu loh, maksudku gitu. Aku nggak ngerti kenapa, jadi gestur dan bahasa mereka. Yang atau mungkin dengan mergernya kita ini, kita berharap teman-teman PDO yang smart friend, yang kita punya iman, kita punya Tuhan yang besar, kita bisa jadi role model, kita bisa jadi bisa membawa mereka buat lebih giat lagi, berapi-api lagi dalam pelayanan dalam company ini. Jadi teman-teman smart friend bersyukur kita PDO setiap hari Minggu di kasih company tiap Jumat di sini, mereka 2 bulan sekali. Jadi banyak hal yang bisa kita syukuri ya, meskipun dalam keterbatasan, tapi teman-teman setia untuk melayani dan beribadah tiap hari Minggu ini. Kita makanya terus berdoa untuk company kita biar Tuhan yang kuat juga turut campur dalam proses mengajar kita dengan Excel nanti. Jadi teman-teman kita mengundang semuanya untuk hadir di bakti sosial dan juga di worship night tanggal 25 April. Doakan agar semuanya berjalan dengan baik dan lancar dan nama Tuhan yang ditinggikan. Terima kasih. Saya undang Ibu Ingrid untuk berdoa syafaat. Nanti tutup dengan urut doa berkat dan doa berkat ya. Mari kita berdiri untuk berdoa syafaat. Bapa, terima kasih Bapa untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Telah mengingatkan kami Tuhan tentang perintah-Mu Tuhan. Menjadikanlah semua bangsa-bangsa-Mu. Makasih Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan janji-Mu di dalam Yesaya 42 ayat 2 bahwa pada akhir suatu saat nanti ada nyanyian-nyanyian baru yang timbul dari pulau-pulau, dari gunung-gunung, dari suku-suku. Dan biar semua orang memuji muliakan nama bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan yang menghantarkan kepada keselamatan jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk Indonesia. Kami percaya ada tuaikan jiwa-jiwa yang lebih dahsyat lagi Tuhan. Ada anak-anak-Mu yang diutus Tuhan ke daerah-daerah seperti Ibu Tuhan. Terima kasih Tuhan Kau telah memberikan Ibu Kristiana Tuhan pada pelosok-pelosok Indonesia. Dan kami percaya Kau tambahkan lagi Tuhan Yesus hikmat-Mu, kuasa-Mu Tuhan dalam dia memberitakan firman Tuhan, sehingga lebih banyak lagi jiwa-jiwa Tuhan, bukan hanya di suku-suku Tengger tapi di seluruh pelosok Indonesia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami sepakat saat ini Tuhan, Kau cukupi Tuhan segala kebutuhannya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau Allah yang menyediakan Tuhan yang dahsyat semua kebutuhan sembako ataupun apapun Tuhan, Kau yang mencukupinya Tuhan. Pada nanti Paskah Tuhan, biarlah Tuhan Yesus mereka semua mengenal Tuhan Yesus dan dibaptis. Lebih banyak lagi mereka memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya ada mujizat, bukan hanya keselamatan, tapi saat ini mereka menerima mujizat di dalam nama Tuhan Yesus di bumi seperti di dalam surga. Kami deklarasikan hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Biarlah Tuhan Kau terus berkati Tuhan pelayanannya, keluarganya Tuhan. Kau tambah-tambahkan lagi Tuhan berkat Tuhan jasmani rohani jiwa nih Tuhan, senantiasa terus memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan doa hari ini Tuhan. Kami di sini berkumpul Tuhan di sela-sela kesibukan kami, di sela-sela Tuhan libur kami sebelum libur Lebaran nanti Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau memberikan yang terbaik daripada-Mu Tuhan. Biarlah semua sembah syukur kami, pujian kami diterima Tuhan, dan kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang berbeban berat sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk PDO Immanuel Sparkland untuk rencana-rencana kedepannya Tuhan, untuk Paskos Tahan Tuhan, untuk worship night Tuhan. Kami undang Tuhan Yesus Kristus, Raja dan segala Raja yang ikut serta Tuhan dalam segala kegiatan kami. Dan ini adalah bukan untuk manusia, tapi adalah untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berkatakan jiwa-jiwa saat ini kami tarik dan berhadir
semuanya dalam nama Yesus. Dalam setiap acara PDO juga kami dan Jumat kami percaya Tuhan, Engkau percayakan jiwa-jiwa yang lebih dahsyat lagi, terutama dengan merger dengan Excel. Kami percaya Tuhan, kami akan menjadi berkat Tuhan, dan kami akan menarik jiwa-jiwa. Kami membawa api-api di roh dalam diri kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami menjadi terang dan garam di tengah-tengah mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Perlengkapi kami Tuhan, urapi kami Tuhan, dan urapan Roh Kudus di dalam diri kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus untuk menata layar Tuhan, BL singer musik Tuhan, tanpa kecuali Tuhan di backstage Tuhan. Kami percaya Engkau berkati Tuhan, dan kami percaya kami tidak akan sia-sia pelayanan kami, tapi kami percaya kami terus berkembang Tuhan sesuai dengan talenta-talenta kami. Satu talenta pun Tuhan kami akan menjadi berlipat kali ganda di dalam nama Yesus, karena kami mengerjakan yang bersama-sama Allah yang dahsyat dalam diri kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Smart Friend. Terima kasih Tuhan untuk company ini Tuhan yang luar biasa Tuhan. Kami percaya kalau dalam merger ini Tuhan, kami percaya Tuhan, kau berikan lebih lagi Tuhan revenue Tuhan Yesus, semuanya Tuhan Yesus. Kami percaya profit dan lebih lagi Tuhan dari Smart Friend. Kau berikan hikmat pada petinggi-petinggi kami Tuhan, dari manajemen Tuhan, dan juga kau berikan kesejahteraan berkat yang melimpah pada kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan kami juga bersyukur Indonesia akan menjadi kemuliaan bagimu Tuhan. Biarlah kemakmuran, kejayaan, kesuksesan ada dalam Indonesia, diberkatilah presiden dan wakil presiden dengan pemerintahannya Tuhan, menjadi pemerintahan yang bersih dan takut akan Tuhan, dan bahkan kami akan melihat mujizat-mujizat terjadi Tuhan di Indonesia. Sebentar Tuhan, sebelum kami kembali Tuhan untuk bekerja setelah hari ini dan juga berlibur Tuhan, biarlah kami menjadi berkat bagi semua orang, ada damai sejahtera, sukacita Tuhan, perlindungan sempurna. Kami akan menerima berkat dari hamba-Mu. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kalau engkau merasa diberkati, aminkan doa ini. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion, dan disukainya korban persembahan. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Dan kiranya Tuhan juga memenuhi segala permintaan. Akhirnya berkat daripada Allah Bapa, kasih di dalam Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai engkau kemanapun engkau melangkah. Dibuatnya berhasil apa yang kau kerjakan, bahkan keluar masuk Tuhan berkati. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih dalam Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Yesus sama-sama kita yang diberkati, katakan amin. Teman-teman, minggu depan tanggal 4 April ibadah Jumat diteduhkan karena libur Lebaran, dan kita kembali lagi ibadah tanggal 11 April ya teman-teman ya. Thank you, Tuhan Yesus memberkati.